Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Narma Putra dari program studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dari mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah yang bertema analisis konsistensi rantai penalaran. Dengan rancangan riset saya yaitu pengaruh media sosial terhadap perkembangan belajar. Analisis ini saya lakukan berdasarkan alur logika rantai penalaran, yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu rumusan masalah, lalu tujuan. Lalu yang kedua ada teori, lalu metode, lalu temuan. Lalu yang terakhir ada temuan, lalu pembahasan, lalu kesimpulan. Lalu untuk skripsi pertama ditulis oleh Sarijani pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Serama. Penulis mengangkat fenomena kecanduan media sosial di kalangan mahasiswa asrama. Dari segi alur penalaran awal, latar belakangnya kuat dan langsung mengarah ke rumusan masalah yang jelas, yaitu seberapa besar pengaruh kecanduan media sosial terhadap prestasi belajar. Tujuan penelitiannya juga sesuai dan tidak menyimpang. Dari sisi teori dan metode, penulis menggunakan teori tentang kecanduan dan prestasi belajar, lalu memakai metode kuantitatif. Metode ini sesuai karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa korelasi antara kecanduan media sosial dan prestasi belajar cukup kuat, yaitu sebesar 0,661. Kesimpulannya pun mendukung hasil ini. Jadi bisa dibilang skripsi ini punya alur penalaran konsisten dari awal sampai akhir. Lalu pada skripsi kedua ditulis oleh Gustavian Jayanata pada tahun 2022 dengan judul Dampak Media Sosial TikTok terhadap perilaku siswa SD Negeri 42 Seluma. Penulis membahas fenomena penggunaan TikTok di kalangan siswa sekolah dasar. Latar belakang cukup menarik karena menyoroti sisi negatif dari konten-konten viral. Rumusan masalah dan tujuan juga langsung menjawab fenomena tersebut. Landasan teori menjelaskan media sosial, perilaku anak, dan aplikasi TikTok. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang tepat karena fokusnya lebih ke pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan TikTok lebih banyak membawa dampak negatif bagi siswa, seperti kurangnya minat belajar dan munculnya kebiasaan meniru konten viral. Pembahasan dan kesimpulan konsisten dengan hasil temuan. Kesimpulannya menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua. Lalu pada skripsi ketiga ditulis oleh Devi Namira pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Media Sosial YouTube Kids terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Penulis meneliti apakah YouTube Kids berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak pada usia 5-6 tahun. Latar belakang menjelaskan pentingnya perkembangan bahasa anak dan bagaimana media seperti YouTube Kids bisa jadi stimulus baru. Rumusan masalah dan tujuan juga sudah selaras. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari YouTube Kids terhadap perkembangan bahasa. Meski hasilnya tidak sesuai harapan awal, alur penalarannya tetap logis. Penulis tetap bisa membahas temuan tersebut secara rasional dan menarik kesimpulan sesuai. Dari kesimpulan analisis yang sudah saya lakukan, yang pertama ada alur penalaran konsisten, yaitu ketiga skripsi menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan secara berurutan dan saling berkaitan. Lalu yang kedua ada teori dan metode saling mendukung, yaitu landasan teori sesuai dengan topik dan mendukung metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan logis. Temuan dijelaskan secara masuk akal dan pembahasan tidak keluar dari fokus penelitian. Lalu yang keempat ada kesimpulan tepat sasaran, yaitu kesimpulan yang ditarik sesuai dengan hasil penelitian dan tidak berlebihan. Lalu yang terakhir ada tidak ditemukan inkonsistensi. Semua bagian dari awal sampai akhir tersusun rapi dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.